Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ari dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Benedictus Deren Andito. Aku biasa dipanggil Deren dan aku mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2023. Ya, bisa dibilang sekarang tahun kedua. Dan NIMku 23514874 TK 56533. Nah, tahun ini aku mengambil mata kuliah Kalkulus 4 dan saat ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan penjelasan nih. Sebenarnya 3D heat equation tuh seperti apa sih? Mungkin kalau teman-teman dengar mengenai 3D heat equation kayak bahasanya mungkin rumit ya, tapi sebenarnya tuh bisa kita pahami dengan mudah dengan eh, contoh-contoh dan aspek-aspek fisika yang sering banget kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun kita kadang nggak sadar tentang konsep fisika tersebut. Nah, sebenarnya itu kayak misal kita melihat adanya matahari, kita merasakan panas, semua konsep fisika tersebut bisa kita rumuskan atau bisa kita kalkulasikan menggunakan perumusan numerik atau kalkulus atau matematika. Yang mana perumusan tersebut dapat mempermudah kita untuk ingin mengulangi hal yang sama ataupun mengulangi dengan persamaan yang sudah ada. Nah, daripada eh, teman-teman bingung dan teman-teman lagi makin antusias mendengarkan bahasan ini, kita lanjut yuk. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan beberapa materi yang akan aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama itu aku bakal jelasin. Kita kan tentunya bakal membahas yang namanya heat ya atau juga panas. Nah, tentunya teman-teman juga harus kenal atau enggak mengerti sebenarnya heat atau panas itu kayak gimana sih dan sebenarnya itu heat itu apa. Nah, setelah kita mengenal heat, kita tentunya bakal mengenal kalau heat atau panas itu bisa merambat atau bisa menyebabkan namanya heat transfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal nih, ada panas di sini. Kita nanti bisa merasakan panas tersebut di sini juga. Nah, itu tuh nanti bakal ada banyak jelasnya dan bakal aku jelasin di berikutnya. Dan terakhir, ke topik yang paling kita bakal nantikan yaitu mengenai 3D heat equation. Nah, sebenarnya teman-teman nih, kita mungkin ice breaking dulu ya teman-teman. Tentang panas dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Nah, kebetulan ini aku nggak buat sendiri, aku dapat referensi yang ada di internet. Nah, teman-teman kan bisa bisa lihat nih, ini misalnya kita anggap ini rumah kita dan banyak benda-benda tersebut yang sering kita lihat dan amati. Nah, dari benda-benda tersebut, mana aja sih yang kira-kira bisa menghasilkan panas? Coba teman-teman bisa diidentifikasi. Bisa dipencet ataupun juga dilingkari. Coba nih. Oke teman-teman, sepertinya aku langsung next aja ya karena udah pada penasaran nih. Nah, mungkin kalau kita lihat tuh banyak ada lampu, ada setrika, ada juga matahari, ada misalnya kita lagi masak air dan juga lagi oven gitu kan. Tentunya membutuhkan panas dan panas itu tuh bakal menghasilkan atau berasal dari sebuah energi yang kita ubah bentuknya menjadi energi panas. Nah, seperti contoh yang kita lihat setrika. Seperti yang kita tahu, bahasanya energi itu eh, hanya berubah bentuk. Yang awalnya bentuknya berbentuk energi listrik, maka menjadi energi panas itu sesuai dengan konsep hukum kekekalan energi. Sama juga seperti lampu yang berawal dari listrik bisa menjadi panas dan juga cahaya, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, kita balik lagi. Seperti yang udah aku mention tadi, heat itu adalah suatu bentuk energi yang mana dia tuh konsepnya atau sifatnya itu cenderung mengalir dari benda yang lebih hangat dan ke benda yang lebih dingin. Mungkin kalau teman-teman mendengar kata mengalir itu sangat familiar banget dengan namanya mungkin air ya teman-teman atau mungkin juga fluida, angin dan sebagainya yang sifatnya mengalir. Nah, hal itu sama juga seperti pada panas. Kalau mungkin aku kasih contoh simpelnya ya teman-teman. Eh, Kalau kita nih mau hujan, biasanya kan anginnya kencang ya teman-teman. Nah, itu tuh biasanya terjadi perbedaan suhu dari suatu tempat A ke tempat B. Misalnya di daerah Sleman suhunya cenderung lebih
panas dan di Bantul suhunya cenderung lebih dingin. Sedangkan posisinya di situ lagi ada awan. Nah, perbedaan suhu tersebut itu nantinya bisa menyebabkan perpindahan suatu energi, perpindahan suatu panas, dan juga menyebabkan perpindahan suatu fluida. Yang mana itu bisa menyebabkan, nah, awannya bergerak nih. Misal dari Bantul ke Sleman, ataupun dari Sleman ke Bantul. Nah, perpindahan inilah yang nantinya bakal menyebabkan adanya suatu energi. Begitu, teman-teman. Dan itu hal itu juga sama ketika misalnya teman-teman lagi apa ya, mungkin yang lagi akhir-akhir ini teman-teman semester 4 ini kan lagi banyak banget yang ikut praktikum ngelas, mungkin juga praktikum bubut dan sebagainya. Nah, biasanya kan habis ngelas, habis bubut itu kan panas. Sedangkan kita kan perlu safety ya, jadi kita nggak bisa misalnya setelah bubut gitu langsung pegang, tentunya pasti bakal panas banget. Nah, itu nanti bakal itulah yang kita sebut dengan heat transfer. Jadi si benda kerja yang udah kita bubut atau benda kerja yang udah kita las itu bakal apa ya, mentransferkan panasnya itu ke tangan kita. Makanya kalau kita kena tatal ataupun kita habis megang itu bakal terasa sangat panas. Dan itu yang disebabkan karena adanya perpindahan panas atau heat transfer. Nah, perlu kita juga tahu panas itu tuh asalnya dari berbagai macam sumber. Mungkin kalau kita bisa tinjau lagi ya teman-teman dari di sekitar kita, yang paling umum mungkin bisa kita bilang panas dari matahari, lalu ada panas dari mungkin lampu kan juga kadang ini memancarkan panas ya teman-teman apabila kita gunakan secara terus-menerus. Nah, pancaran panas mungkin juga pancaran cahaya yang dipancarkan oleh benda-benda tersebut itu tuh bentuknya bisa dibilang seperti wave ya teman-teman. Nah, itu nanti wave-nya itu tuh kan namanya aja wave ya. Wave kan ada bentuknya. Sesuatu yang bisa kita formulasikan ke dalam grafik ataupun bentuk itu bisa kita formulasikan ke dalam namanya equation matematika dan juga uh, rumus-rumus perhitungan seperti itulah. Nah, kenapa kita bisa rumuskan itu? Mungkin sebagai contohnya gini. Uh, Misal nih, aku punya microwave. Tentunya aku pengen memanaskan suhu, misal aku pengen memanaskan di suhu 150 derajat Celcius. Sedangkan nanti di menit kedua aku harus ubah ke 125 derajat Celcius. Nanti di menit ketiga aku naikkan lagi ke 200 derajat Celcius. Nah, itu kan sangat numerik ya, teman-teman. Maka dari itu, biar kita memiliki suhu yang tepat, suhu yang konsisten juga, kita merumuskan persamaan panas itu ke dalam uh, equation ataupun persamaan sejenisnya, yang mana misal nih kita masukkan kayak ini ada suatu persamaan bla 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 bla, kita masukkan misalnya panasnya di 125 derajat, maka kan bakal kebentuk grafik dan sejenisnya. Nah, itu kan kalau kita lihat secara grafik itu kan 2D ya teman-teman. Nah, itu bakal terlihat nih bahwasannya suatu panas itu dapat kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut nih kita menjelaskan mengenai jenis-jenis perpindahan panas. Perpindahan panas itu ternyata banyak jenisnya ya. Jadi tergantung dari wujud dan juga jenis benda yang bakal kita hantarkan panasnya. Kok misalnya nih kita lagi manasin air ya. Nah, itu kan panasnya merambat dari bukan merambat ya, tapi konduksi. Artinya berpindah dari sumber panas itu atau enggak si kompor atau api itu menuju ke pemanas seperti panci dan penggorengan dan sebagainya. Nah, itu tuh ketika kita pegang si pancinya itu panas, nah maka itu disebut dengan konduksi yang artinya tidak ada perantara. Jadi benar-benar langsung dari si panas langsung ke pancinya begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini konveksi. Konveksi ini mungkin kalau kita dengar ya waktu SD dan sebagainya, konveksi itu kayak kita pas lagi masak kacang hijau dan sebagainya, airnya tuh bakal bubuk gitulah teman-teman. Nah, yang mana ketika airnya bubuk itu bisa menyebabkan apa ya, kacang hijaunya bergerak dan bisa, nah itu yang menggambarkan bahwasannya panasnya berpindah secara aliran begitu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah panasnya berpindah secara radiasi teman-teman.
panas berpindah radiasi ya mungkin paling jelas kita lihat di bagian misalnya nih eh, kita berjemur di siang hari ataupun pagi menjelang siang gitu ya kan beda ya kita beda ketika kita berjemur di sore sore banget sama kayak siang itu kan panasnya bakal berbeda. Nah itu karena memang matahari memancarkan langsung dan tanpa perantara dan langsung terkena kulit begitu. Nah mungkin sepertinya teman-teman udah mulai kerasa agak boring dengan penjelasan saya. Nah karena ini kebetulan saya juga buat videonya malam, mungkin siapa nih yang malam-malam ini suka lapar dan kepikiran, aduh, kepingin kentang goreng ataupun kepingin makanan-makanan yang sangat apa ya, sangat nikmat gitu ya. Mungkin di sisi kiri ini teman-teman bisa lihat ini ada sebuah kentang goreng. Kentang goreng ini kalau pengen jadi kriuk atau enak ini kan harus digoreng. Artinya kentang tersebut tuh membutuhkan panas. Yang mana awalnya si kentang goreng ini teman-teman itu berpindah kentang goreng itu awalnya dari si kentang awal ini ya. Si kentang bermula dari bentuknya bulat lalu bisa kita potong-potong dan jadi french fries atau kentang goreng yang bisa biasa kita makan gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas kentang goreng ini. Nah, what if misalnya nih aku pengen masak kentang tersebut eh, dengan cara direbus. Aku cemplungin ke air yang sudah aku panaskan tadi, ke air yang sudah mendidih. Kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah, coba teman-teman tebak. Kira-kira aku nih punya kentang nih. Kentangnya aku selupkan ke air yang panas. Hipotesanya apa atau hipotesisnya apa? Apa sih yang akan terjadi pada kentang tersebut? Apakah satu kentang tersebut menjadi lebih dingin dan menjadi lebih keras? Sepertinya bukan ya teman-teman. Atau kentang tersebut menjadi lebih panas dan juga menjadi matang kentangnya. Nah, mungkin itu benar ya teman-teman. Nah, kentang tersebut nantinya bakal bisa menjadi panas, menjadi lebih empuk, menjadi lebih nikmat dan matang. Karena apa? Karena adanya panas yang berpindah dari sumber panas atau api atau air panas itu ke dalam kentang. Yang mana ada maka akan terjadi sesuatu namanya heat transfer, yaitu perpindahan panas dari sumber air atau sumber panas ke kentang tersebut. Nah, kentang nih, mungkin aku kasih contoh ya teman-teman. Misalnya, ini aku punya lem ya teman-teman. Anggap aja ini seperti kentang bulat gitu ya. Bentuknya ini gimana sih teman-teman? Mungkin kalau teman-teman lihat di depan, ini sebenarnya tuh bentuknya kayak dua dimensi ya. Kayak sekedar, oh terlihat datar. Tapi kalau misalnya kita lihat secara real life, kita bandingkan, kentang ini tuh sebenarnya memiliki bentuk yang tiga dimensi. Jadi nggak cuma hanya ditinjau dari sumbu X dan Y, kalau kita biasa lihat ya secara matematika dasar gitu ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau kentang itu bentuknya tiga dimensi, maka juga bakal ditinjau terhadap sumbu Z. Maka kentang itu bisa kita katakan sebagai objek 3D atau objek tiga dimensi yang mana bakal kita tinjau ke heat equation-nya. Begitu. Nah, teman-teman, tadi udah bahas kentang. Nah, mungkin kita bakal bahas nih mengenai konsep perpindahan kalor. Nah, dalam fisika, energi panas atau energi termal itu bakal mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Seperti yang udah aku mention tadi. Nah, kenapa kita harus modelkan perpindahan kalor atau perpindahan panas tersebut secara matematika supaya kita bisa menentukan batas-batas atau istilahnya variabel terikat atau variabel kontrol yang ingin kita formulasikan. Nah, karena tadi kita udah tahu ya, tentang itu tiga dimensi. Berarti benar ya ditinjau dari dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kita lihat dari persamaan ini, suatu kentang kita rumuskan ke dalam bentuk suhu U atau X, Y, dan X, Y, Z, T. Nah, di situ kan terdapat T. Nah, kenapa di situ ada T? Nah, mungkin teman-teman kayak tanya-tanya nih kan kayak
oh tadi 3D ya, harusnya kan cuma 3 variabel, X, Y, Z. Tapi kok kenapa ada T? Nah, ini menjadi penting teman-teman, karena dalam perpindahan panas atau perpindahan kalor, waktu atau T atau time itu tuh sangat berpengaruh terhadap perpindahan kalor tersebut. Jadi misal nih, kita tadi ya, ini kentang nih ya, yang aku anggap ini sangat panas dan aku pakai sarung tangan. Kentang ini aku ambil dari rebusan tadi, lalu aku diamkan ke dalam, di luar aja, aku diamkan tanpa adanya perlakuan khusus, aku biarin tuh. Aku taruh di piring, aku tunggu, aku tinggalin selama 1 jam. Nah, apa sih yang akan terjadi? Kentang yang awalnya suhunya mungkin 100 derajat, itu dia bisa bakal turun menjadi 50 derajat. Nah, penurunan suhu itu kan diiringi dengan waktu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba suhunya berpindah 0,000 detik dari 100 derajat ke 50 derajat secara cepat. Nah, itu kan membutuhkan waktu. Jadi namanya pendinginan dan pelepasan kalor itu membutuhkan waktu. Makanya kenapa variabel T ini kita masukkan ke dalam konsep perpindahan kalor kita. Begitu. Nah, mungkin kalau ya itu tadi untuk perbandingan yang biasa ya teman-teman. Kalau aku bandingkan juga dengan misalnya kentangnya tadi aku treatment, aku letakkan di dalam sebuah mungkin termos atau furnace atau tungku gitu yang aku tutup dan nggak aku panaskan, mungkin suhunya bakal berpindahnya atau menurunnya bakal sangat pelan, tapi akan ada penurunan suhu jelas, dan penurunan suhu itu akan ditentukan oleh juga namanya waktu, begitu. Nah, tadi kita udah punya konsep dasar. Sorry, aku kebablasan ya teman-teman. Nah, kita gunakan asumsi fisika. Nah, kenapa kita harus menentukan asumsi? Baik lagi, dunia ini, alam semesta ini sangat luas teman-teman. Perlu kita tentukan batas-batas tertentu agar satu, kita dalam kalkulasi mudah dan juga perhitungan juga mudah. Nah, kita asumsikan properti materialnya itu konstan, baik dari panas jenis atau spesifik heatnya itu dia konstan, massa jenisnya juga sama, kita anggap aja massa jenisnya kentang itu ya 8 gitu lah, 8 gram per centimeter. Ngerti, walaupun aku jujur tidak tahu sebenarnya seperti apa, tapi kita anggapkan itu konstan dan tidak berubah-ubah. Dan juga konduktivitas termalnya si kentang itu harus sama terus, konstan artinya. Konstan itu artinya tidak ada perubahan dan stagnan, apa ya, bukan stagnan sih, tapi kayak tidak adanya perubahan. Misal kayak jika paling grafik itu konstan tuh garis gitu loh teman-teman, nggak ada kayak tiba-tiba ada perubahan dikit. Nah, konstan itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak ingin adanya sumber penyerapan kalor lain. Nah, yang artinya tidak ada kalor yang dihasilkan atau hilang di dalam volume benda. Jadi, kalornya itu tetap seperti itu. Nah, terus kalornya kan mengalir tadi ya dari suhu tinggi ke suhu rendah menggunakan hukum Fourier. Nah, kita menggunakan persamaan yang seperti ini teman-teman. V sama dengan minus K, delta U, dan sebagainya. Di mana V itu adalah vektor aliran kalor dan delta U adalah gradien suhu. Yang udah aku mention tadi, U adalah suatu persamaan untuk suhu X, Y, Z, T. Begitu. Dan V kenapa ada tanda panahnya itu artinya vektor. Yang artinya panasnya itu merambat bisa ke segala arah, bisa ke arah sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z, seperti yang sudah kita rumuskan di persamaan suhu U tadi. Nah, karena panas itu tuh ada arahnya, nggak cuma sekedar besaran skalar, dia juga merupakan besaran vektor. Begitu teman-teman. Itu kita menggunakan asumsi seperti ini. Nah, kita menentukan penyusunan permodelan matematis. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan total energi panas atau total energi kalor dalam volume, yaitu adalah integral seperti ini teman-teman. Nah, dV ini sebenarnya bisa kita ganti dengan dx, dy, dan dz gitu. Tapi karena kita masukinnya volume kan berarti kan S pangkat 3 atau sumbu X dikali sumbu Y dikali sumbu Z. Ininya gitulah. Maka dari itu bisa kita sederhanakan menjadi dV. Lalu setelah kita dapatkan total energi panas, kita bisa menentukan laju perubahan energi kalor, atau dari total kalor tadi kita turunkan lagi terhadap waktu atau do per do T. Yang mana ketika kita turunkan terhadap waktu itu akan
menghasilkan laju perubahan. Sama seperti misalnya kecepatan kita turunkan jadi percepatan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita juga harus menurunkannya terhadap waktu, karena kan laju kan itu kan dipengaruhi oleh yang namanya waktu. Maka dari itu perlu kita turunkan terhadap waktu, teman-teman. Nah, aliran kalor itu bakal keluar. Nah, aliran kalornya ini bakal keluar dari dalam kentang ini kan. Ini panasnya bakal keluar ke lingkungan. Nah, maka itu ketika keluar itu namanya ada apa, teman-teman? Yes, namanya adalah heat flux. Nah, heat fluxnya bakal ada di permukaan dan lingkungan. Kita menggunakan heat fluxnya dengan persamaan seperti ini. Nah, lalu kita untuk mengubah ke integral permukaan, kita integral permukaan ke volume, kita menggunakan tadi, ini kan udah ketemu nih. Kita menggunakan teori divergensi Gauss gitu lah, teman-teman. Biar bisa kita ubah nih dari heat flux di permukaan jadi heat flux di volume. Lalu, dengan hukum kekekalan energi, maka dari itu energi yang masuk tentunya bakal sama dengan energi yang keluar. Karena ingat, seperti yang udah aku mention tadi di awal, energi itu tidak mengalami perubahan dari segi nilai dan sebagainya. Energi itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang tetap. Tapi energi tersebut kita ubah bentuknya. Yang misalnya tadi dari awalnya energi listrik menjadi energi panas. Nah, karena tadi ini energinya berkurang, itu energinya hanya berubah bentuk, teman-teman. Kita gunakan persamaan seperti ini tadi. Nah, karena berlaku untuk setiap atau semua volume, maka integralnya disamakan seperti ini dengan rumus yang di bawah seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita dapat konservasi energinya ini, kita bisa menentukan persamaan heat equation. Persamaan yang udah kita cari-cari dari awal. Nah, persamaan heat equation ini kan sudah seperti umum ya, teman-teman. Teman-teman bisa juga lihat di buku Kreisig dan sebagainya, itu ada yang du per dt dan sama dengan bla 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 bla. Nah, dengan mendefinisikan thermal diffusivity atau sama dengan ini si C itu ya, C kuadrat sama dengan K per bla bla bla, kita bisa memperoleh nih du per dt-nya itu adalah ini. Karena kan kita masukin tadi ini si C kuadrat ini kita substitusikan ke dalam persamaan du per dt tadi sehingga menghasilkan persamaan ini. Nah, maka dari itu setelah kita memperoleh, kita bisa mendapatkan dengan operator Laplace 3D delta kuadrat U persamaan terhadap 2x kuadrat persamaan turunan kedua U dari terhadap dw kuadrat dan seterusnya sampai sumbu Z, karena hanya ditinjau dari 3D. Maka itu kenapa heat equation 3D. Nah, ini kesimpulannya, teman-teman. Dari prinsip dasar aliran kalor dan hukum konservasi energi, kita tuh dengan asumsi tertentu jika kita bisa menyusunkan suatu model matematis dalam bentuk PDE yang kita dengar dengan 3D heat equation. Nah, persamaan ini tuh bakal banyak kita temukan dalam fisika teknik dan rekayasa dalam perpindahan panas. Dan persamaan ini juga bakal mempermudahkan kita untuk menganalisis. Misal kita ada pola panas yang sama, kita nggak perlu nyari ulang bentuknya gimana, kita tinggal masukkan saja angka-angka ataupun batas-batasnya tadi. Nah, itu kenapa aku tadi mention, kenapa ketika kita ubah ke persamaan itu bakal menjadi lebih mudah untuk kita, misalnya bukan tanda kutip copy ya, tapi kita ulangi lagi fenomenanya begitu. Nah, terima kasih banyak teman-teman udah menyimak penjelasanku mengenai 3D heat equation. Semoga penjelasannya bermanfaat dan juga semoga ilmu yang aku sampaikan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari apa yang aku sampaikan. Apabila penjelasanku masih ada yang salah dan kurang sesuai dengan teori, mungkin teman-teman bisa bantu koreksi juga ya, biar bisa buat pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.